Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nandasari dengan NIM 2102009500007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya buat terkait materi taksonomi variabel pembelajaran. Nah, Reglut menjelaskan bahwa pada tahun 1978, klasifikasi variabel-variabel pengajaran ini dimodifikasi menjadi 3 variabel. Yang pertama ada kondisi pengajaran, kemudian yang kedua ada metode pengajaran, dan yang terakhir ada hasil pengajaran. Nah, kondisi pengajaran ini didefinisikan sebagai faktor yang memengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pengajaran. Variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel-variabel yang memengaruhi penggunaan variabel metode. Menurut Merrill dan Reglut sendiri, ada 3 variabel kondisi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan suatu bidang studi adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran apa yang diharapkan, sedangkan karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua ada kendala dan karakteristik bidang studi. Karakteristik bidang studi sendiri merupakan aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Kendala sering sekali ditemukan seorang pendidik dalam menjalani kegiatan belajar dan pembelajaran. Terkadang itu guru sangat kesulitan untuk memilih media dalam pembelajaran, dan sedangkan media sendiri itu sesuatu yang mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Selain itu, kendala yang sering terjadi di lapangan adalah faktor keuangan. Seorang guru dituntut untuk menggunakan media dalam proses belajar mengajar, akan tetapi di sisi lain juga guru terbentur oleh masalah dana untuk mengadakan media tersebut. Dan dari pihak sekolah tidak dapat memfasilitasi untuk pengadaan media. Kemudian yang ketiga itu ada karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa ini adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimiliki. Seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik siswa ini bermacam-macam. Dari karakteristik yang bermacam-macam inilah yang menuntut guru untuk membuat strategi dalam pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran. Kita masuk kepada variabel taksonomi belajar yang kedua, yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran sendiri ini merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pengajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Ilmu pengajaran atau pembelajaran memusatkan bidang kajiannya pada upaya memperbaiki kualitas pengajaran. Metode pengajaran ini juga memiliki beberapa variabel. Yang pertama itu ada strategi pengorganisasian atau organizational strategi. Strategi pengorganisasian ini merupakan metode yang mengorganisasikan isi bidang studi yang telah dipilih untuk pengajaran. Dari strategi pengorganisasian ini juga dibedakan menjadi 2 jenis, ada strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro itu mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pengajaran yang berkisar pada satu konsep, prosedur, atau prinsip. Sedangkan untuk strategi makronya itu mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pengajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Nah, selanjutnya variabel yang kedua dari metode pengajaran itu ada strategi penyampaian atau delivery strategi. Strategi penyampaian ini adalah metode untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa untuk menerima dan merespon masukan yang berasal dari siswa. Strategi penyampaian ini mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan untuk mendeskripsikan strategi penyampaian. Yang pertama itu ada media pengajaran, kemudian interaksi siswa dengan media, dan yang terakhir itu bentuk atau struktur belajar mengajar.
Kemudian ada variabel yang ketiga dari metode pengajaran yaitu manajemen strategi atau strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan ini merupakan metode untuk menata interaksi antara siswa dan variabel metode pengajaran lainnya, yaitu variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pengajaran. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pengelolaan, yaitu yang pertama ada penjadwalan penggunaan strategi pengajaran, kemudian pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivasi, dan kontrol belajar. Nah, kita masuk ke variabel taksonomi belajar yang terakhir, yaitu hasil pengajaran. Hasil pengajaran ini kemudian terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada keefektifan pengajaran, yang ini biasanya diukur dengan tingkat pencapaian siswa. Terdapat 4 aspek yang dapat dipakai untuk menjelaskan keefektifan pengajaran, yaitu yang pertama ada kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan tingkat kesalahan. Kemudian ada tingkat retensi dari apa yang dipelajari, kemudian ada tingkat alih belajar, dan yang terakhir kecepatan untuk kerja. Kemudian dari hasil pengajaran ini, bentuk klasifikasi yang kedua itu ada efisiensi. Nah, efisiensi pengajaran biasanya diukur dengan rasio antara keaktifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa atau jumlah biaya pengajaran yang digunakan. Nah, yang terakhir itu ada daya tarik pengajaran. Biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap atau terus belajar. Daya tarik pengajaran erat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pengajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.